Tidak ada pekerjaan yang mudah. Kadang-kadang kita suka melihat pekerjaan orang lain gitu ya. Ah, udah gampang banget dia sih kerjanya begini, kerjanya begitu. Menurut saya kerjaan apapun itu sebetulnya nggak ada yang mudah. Semua perlu skill, semua perlu konsentrasi. Kita harus fokus. Jadi gini, intinya adalah pekerjaan apapun memang kita harus fokus. Kayak misalnya gini, saya bawain acara ini, kesannya kayaknya gampang banget cengengesan sama bintang tamu, ngobrol ini itu dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kadang-kadang ketemu bintang tamu yang mungkin dia moodnya nggak bagus, atau mungkin dia juga susah untuk dikorek-korek informasi, atau kadang-kadang suruh ngobrol tapi bau mulut, itu susah banget loh. Iya, atau kadang-kadang aku kalau habis makan apa, sambal terasi apa gitu, aku suka lihat bintang tamunya pengen ngobrol tapi dia mukanya gini. Jadi aku suka, tapi kan acaranya suka live ya, kadang-kadang suka gitu kan telat ya, jadi aku gini, kayaknya gue bau mulut banget ya. Jadi no job is easy job, tapi yang penting kalau kita fokus, konsentrasi, hasilnya bisa baik. Nah, tamu saya berikutnya, dia pernah menjadi pembawa acara suatu program infotainment, dan yang saya dengar itu pekerjaan juga tidak mudah. Banyak orang berpikir bahwa gampang cuma duduk di situ kasih tahu berita gini-gini wawancara. Enggak, karena dia ketemu sama bintang tamu yang macam-macam, tiba-tiba keluar ini itu dan lain sebagainya. Yuanita Kristiani. Hai, aku senang banget datang lagi ke sini. Aku senang kamu datang ke sini. Kamu cantik sekali sih. Teteh juga cantik. Sehat? Sehat sekali. Teteh gimana? Aku sehat, alhamdulillah. Silakan Senang. duduk. Hai penonton. Ada yang jomblo di sini? Kenapa gitu? Kenapa nanya ada yang jomblo? Enggak kan udah tahun baru teh. Kayaknya harus lebih gencar lagi cari jodoh teh. Oh, kamu lagi jomblo? Udah 6 tahun teh jomblo. Masih jomblo juga? Kesian ya teh. Ya udah 2015, tapi ini anak kuliahan mau? Oh enggak, di bawah umur ya? Enggak sih, enggak di bawah umur, cuma jatuhnya jadi kayak berondong gitu untuk kamu. Gimana? Oh jangan deh ya. Jangan, oke. Jangan deh. Bener nggak tadi aku bilang, pekerjaan itu nggak ada yang mudah. Orang mungkin berpikir pekerjaan kamu misalnya gitu kan, waktu bawain program infotainment itu. Mungkin gampang gini-gini, tapi kan kamu pernah ketemu bintang tamu yang aneh, pernah lagi bawain acara sampai jatuh, kedorong atau apa, iya kan? Kok Teteh tahu sih? Aku Aku kerjaan cuma ini, nggak ada kerjaan lain, jadi kerjaan nonton TV aja gitu. Iya, jadi kebetulan programnya udah nggak ada teh. Jadi program infotainment yang terakhir aku pegang itu memang konsepnya itu beda, bukan cuma sekedar yang nganter VT aja, tapi kita tuh khusus membahas soal kasus yang lagi rame saat itu. Yang lagi hot banget. Yang lagi hot banget. Jadi episode perdana aku pegang program ini adalah waktu itu aku sebut aja kasus Eyang Subur. Jadi waktu itu tamuku adalah dua lawyer dari kubu 1 dan kubu 2 gitu kan. Terus habis itu entah gimana ceritanya, dua-duanya ini emosi. Jadi yang satu ini gebrak meja, yang satu emosi, aku didorong teh. Kamu jatuh. Terus itu lagi live. Iya, itu biasanya kan live ya kalau acara kayak gitu. Jadi kan kita kan nggak ada persiapan mau jatuh dong tiba-tiba. Jadi terus tiba-tiba untung FD ku kaget. Jadi refleks dia mau megang, tapi akhirnya kameranya langsung dibuang ke si konflik dua orang ini kan. Tapi kamunya gimana? Ya udah untungnya itu pas udah menjelang closing teh. Jadi dalam kondisi aku hampir jatuh, aku megang meja, terus aku berdiri lagi, langsung gua closing aja. Tapi emang dari earpiece-ku udah bilang, udah nih closing karena udah nggak kayak handle. Jadi udah ngomongnya udah kasar teh tamuku dua-duanya. Jadi kan nggak bisa kayak gitu susah tuh, harus berinteraksi dengan tamu-tamu yang tidak diduga-duga. Apalagi karena acaranya ngomongin soal sesuatu yang lagi hot banget. Jadi semua orang masih pada emosi. Terus pernah juga kan tamunya tiba-tiba dia lagi moodnya mungkin lagi aneh, dia keluar ruangan gitu. Pernah ada nggak yang tiba-tiba bukan lagi teh. Jadi itu juga ini sih wanita masa kini yang lagi banyak jadi idola ya. Aku Dija Yelo. Hai Dija, dia kayak sampai sebel banget sama aku teh kayaknya. Kenapa? Untung aku nggak termasuk hashtag no Yuanita Kristiani ya gitu kan. Jadi nggak tahu juga, pokoknya dia kan emang bilang tuh no dangdut, no Raisa, no Agnes Mo, sama no apa gitu aku lupa kan. Terus habis itu pada saat kita udah closing, maksudnya aku tuh memang sempat salah ngomong teh. Jadi karena ngebahasnya tuh soal Ayu Ting Ting, aku tuh lupa kalau dia tuh benci banget sama Ayu Ting Ting. Jadi abis VT-nya Ayu ngomong sama dia, aku nyebut dia Ayu Ting Ting. Oh, manggil, udah dia kurang ini, terus dia lupa Terus habis itu langsung dia tiba di depan kamera, dia maju ke depan, sorry ya kepada dunia, kepada seluruh dunia, saya tahu saya Dija Yelo, no Ayu Ting Ting, no Agnes Mo. Mbak ini gimana sih nyebut Ayu Ting Ting marah-marah teh, lagi live. Nah kalau kamu kayak gitu bagaimana? Apa yang kamu langsung? Iya aku bilang, oh iya enggak, sorry salah sebab aku pukul-pukul salah, maaf aku pukul-pukul gitu mulutku, bercandain aja teh. Terus habis itu udah dia reda lagi. Habis itu emang produserku iseng banget nih, begitu closing, kredit titelnya itu diputarlah lagu dangdut. Terus
aku tuh udah feeling, aduh nih kalau nih orang marah gimana nih. Terus habis itu aku udah ngodein FD ku, udah jangan deh jangan. Cuma nggak bisa disuruh ya udah deh ngikutin aja. Di play lagu Minyak Wanginya Ayu Ting Ting kan. Ngamuk teh, untuk aku udah takut dijambak teh. Aduh, takut jangan sampai gue digambar apa gue dijambak. Mukanya tuh udah melotot. Terus kamu nih ngejebak saya ya, dia bilang gitu kan. Dengan matanya tajam gitu kan teh. Mbak ini ngejebak saya ya gitu kan. Saya nggak suka ya. Saya nggak suka menyebut-nyebutnya nama artis saya untuk mendongkrak karir mereka. Saya ini kan artis terkenal. Oke. Selesai kan akhirnya Iya. udah gue closing aja. Dia keluar. Saya nggak suka, dia keluar belum selesai sampai situ teh. Udah gue closing, beres nih udah selesai Udah semua. kelar, heeh. Dia acak-acak itu studio kita. Dia dorong-dorong bangku, meja Oh, semana-mana. Iya tuh tasnya dipukul-pukulin. Saya nggak suka. Mana honor saya? Oh, break. Honor. Sebelum saya lari dari ruangan ini. Ya, itu yang paling. Tapi salut sama kamu, hebat banget mengatasi semuanya. Cerita sekarang masih senyum. Jadi sebetulnya intinya dari semua ini, tipsnya apa untuk mengatasi hal-hal tersebut? Kan sekarang juga banyak acara tuh banyak banget, pembawa acara yang baru banyak banget. Dalam pekerjaan banyak banget anak-anak baru yang baru mau terjun ke profesinya. Jadi untuk mengatasi semua masalah hal seperti itu apa? Humor? Intinya sih sebenarnya bener teh. Ya aku sih sebenarnya aku juga masih baru teh. Maksudnya masih banyak belajar juga. Aku banyak nyontoh dari cara Teh Sarah sih. Maksudnya gimana cara menghandle tamu. Gak gitu bisa, loh. aku belum pernah. Kalau Enggak, aku itu mungkin mewek. Enggak, Teh Sarah tuh bagus. Maksudnya siapapun tamu yang datang tuh bisa ngerasa nyaman gitu ya nggak sih penonton. Jadi tuh tenang gitu loh teh. Nah aku tuh sekarang. Terima kasih. Jadi aku tuh selalu belajar gimana caranya supaya tamu yang datang, aku nih kan tuan rumah Iya, gitu benar, ya teh. tuan rumah. Gimana caranya supaya tamu aku datang tuh dia ngerasa nyaman. Iya. Terus kalaupun misalnya aku mau ngorek sesuatu yang mungkin sifatnya sensitif, tapi dengan cara tuh yang cantik gitu loh teh. Oh iya, Jadi dengan supaya enak. Kalau nggak gini aja, kalau aku suka gini. Kalau dia marah-marah, ada di sini. Ini dari tim kreatif. Oh pernah kayak gitu. Pernah juga. Enggak, kalau kamu bilang, Sarah saya bawain acaranya enak, halus segala macam. Wah, bawa Asli, ini sama modal gini. Nggak apa-apa, gitu. Tapi yang penting adalah memang seperti kamu, akhirnya bukan dibecandain sih, takutnya bintang tamu malah semakin marah. Tapi kamunya nggak malu untuk minta maaf juga kayak gitu ya kan, ke tamu minta maaf dan bisa harus ready dengan apapun yang terjadi ya. Iya, betul, Nah kalau betul. misalnya berita settingan, biasanya di industri hiburan ini kan juga terkenal dengan berita-berita yang sensasional. Kita nggak tahu ini benar atau enggak atau apa segala macam. Kamu pernah nggak membawakan acara udah kamu sebutin ternyata loh ini beneran apa enggak sih Iya, atau sering. Oh sering. Sama oke. di acara dan aku pun mungkin bukan cuma pemirsa aja yang nonton ya, tapi aku pun yang bawa acara itu ketipu juga teh. Jadi pernah ada satu episode, pokoknya ada satu kasus, sebut nggak ya? Pokoknya pernah ada deh Boleh. satu kasus selebritis. Kalau naikin rating ini boleh lah. Lumayan Tapi ya. maksudnya intinya akhirnya pun juga mereka ngakuin itu settingan. Jadi aku Oh, oke. Daus Mini ya, Daus Oh, Mini oke. sama Junita Lestari sama ada satu penyanyi dangdut. Intinya mereka lagi kasus teh waktu itu, bilangnya katanya Daus ini selingkuh. Udah deh, diundang lah tuh ke acaraku kan. Pas diundang, ala-ala deh pokoknya. Nah, maksudnya di belakang layarnya, mereka tuh nggak mau satu frame teh. Jadi sampai Junita tuh sampai nangis-nangis. Dia bilang, Nit, pokoknya gue nggak mau satu frame sama perempuan itu, si pedangdut itu gitu kan. Kalau dia datang, pokoknya gue walk out. Ih, oke, kayaknya pekerjaan kamu tuh selalu penuh ini ya, gejolak-gejolak Gitu yang kan, teh. Iya begitu menyenangkan gitu. Tegang teh. Oh, pada saat itu tegang, oke. Begitu udah on air ya kan aku pikir menjaga perasaan tamuku dong. Iya, Ya benar. sudah aku nggak amprokin dia di Iya. satu frame gitu loh. Selesai intinya gue begonya gue nih, aku ikut kayak berempati, sabar ya Nit, sabar ya gitu-gitu kan teh. Maksudnya supaya ngangkat-ngangkat supaya dia tenang. Iya. Malam harinya mereka bertiga muncul di TV lain bersama-sama. Kesel nggak teh? Di acara Satu aku, frame, terus? jadi di acara aku dia nggak mau ketemu. Iya. Tapi di TV, Udah. TV lain sore harinya, di hari yang sama mereka mau ketemu. Mau. Dan berantem gitu. Tapi ternyata sekitar 2 minggu kemudian mereka klarifikasi di infotainment itu settingan. Sedih gak sih? Sian deh ketipu gue. Udah
lama Tapi kemudian itu ketemu suka sama- dukanya, iya. heeh. Akhirnya aku bilang sama dia next ya adalah dia sempat aku undang lagi terus aku bilang lo tuh ya kalau kesini lagi settingan gue nggak mau ikut ikutan aku gituin aja. Iya, tapi nggak apa-apa, kamu bisa mengatasi sebagai pembawa acara itu harus bisa mengatasi semuanya dengan wajah seperti itu. Cantik, tetap tersenyum, mata nggak boleh. Coba kalau aku settingan, aku bisa gini, hai itu tadi settingan. Gue panikan gitu. Kalau kamu kan mesti usaha. Nah, aku mau kasih tantangan sekarang ya. Nggak ada berita settingan, tapi kita main spelling bee. Apakah kamu bisa mengeja semua kata yang aku berikan, dikasih waktu? Kalaupun salah, harus masih dengan wajah manismu Aduh, itu ya. spelling bee ya. Ya. Jadi teteh ya. Ya dari aku. Boleh minta waktunya, kita kasih waktu 3 hari ya. Aduh gila. Nggak pakai waktu aja lama, suruh pakai waktu lagi teteh. Oke, waktunya 60 detik. Siap-siap ya. Nggak settingan kalau ini. Bukan berita settingan maksudnya. Ketahuan deh. Blow on. Oke, ya mulai. Ejaannya pakai Indonesia aja nggak apa-apa ya. Indonesia aja. Iya, ejaannya Indonesia aja. It's okay. Oke. Organization. 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 EON. Bus Transjakarta. BUSTRANSJAKARTA. Ya, wajahnya nggak boleh mikir kayak lagi bawain acara lihat ke kamera ya. World Association. Aduh. WORLD ASS apa tuh? OCI apa sih teh? TI Association. ESSO C I lupa. Oke, nggak apa-apa. Suryono Sukanto. Suryono Sukanto. Gimana? SURYONO SUKANTO. World Health Organization. Jangan itu. Nggak boleh panik loh. WORLD. Tuh kan? Gang nih. Jadi nothing is easy. Bawain acara spelling bee aja kita tuh. Tapi hebat banget maksudnya kalau ini kan spelling bee. Jadi hitung gitu ya. Coba kalau bawain acara kan kamu nggak pernah. Jangan didorong. Nggak pernah gitu kan. Harus dorong. Dalam hati nanti lu bertombak. Iya gitu kan. Iya bener. Aku pengen ngeliatin kamu ada. Kamu suka ngeliat yang namanya warteg gourmet gitu nggak sih? Tahu yang di Instagram Di kan? Instagram. Jadi makanan warteg tapi dibikin kayak heboh gitu. Teteh mau ngajak aku makan itu. Moga-moga kita dikasih makanannya ya, tapi ada orang yang suka bikin. Oh gitu? Jadi kamu ikutan di sini aja boleh, ya, boleh, jangan boleh, kemana-mana boleh. ya. Oke. Ada warteg gourmet. Lebih menggiurkan. Iya bener. Ih, lucu. Jadi kalau makan di rumah pakai sendok garpu atau enggak? Oh, this jengkol is amazing. Ya,